حي على الصلاة. Ketika Allah jadikan dia orang yang kafir, orang yang tersesat, maka jalannya itu dipermudah untuk kesesatan. Jalan untuk kebaikan itu dipersulit oleh Allah. Ya. Begitupun sebaliknya, berarti orang yang oleh Allah dikasih hidayah, ingin dimasukkan ke dalam surganya, itu akan dipermudah jalannya untuk melakukan kebaikan. Akan dihalangi terus untuk melakukan keburukan. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu ketika mengatakan orang yang melakukan dosa itu punya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Ya. Mereka enggak maksa untuk berdosa kepada Allah, itu masih diampuni. Jadi perlakuan dosa yang apa? Dalam hatinya itu musirron, kepingin dosa itu masih dihalangi, masih aja dihalangi, masih aja. Nah, itu musir berarti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Dawud bin Hilal, dan berkata Dawud bin Hilal, maktubun fi suhufi Ibrahim alaihi salam, tertulis dalam suhuf, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya dunya, ma ahwanuka 'alal abrari, ma ahwanuki 'alal abrari alladzina tasanna'ti wa tazayyanti lahum. Wahai dunia, ma ahwanuki 'alal abrar, apa yang menjadikan kamu itu hina di mata orang-orang yang baik, abrar. Alladzina tasanna'ti wa tazayyanti lahum, yang kamu buat dan kamu hiasi mereka. Ini dijawab oleh dunia, inni qadzaftu fi qulubihim ya bughduki. Ya. Saya telah memasukkan ke dalam hati mereka ya kebencian terhadapmu. Wasududa anki, ya, dan menolakmu. Wa ma khalaqtu khalqan ahwana alayya minki, dan tidaklah aku menciptakan satu makhluk pun yang lebih hina di mataku daripadamu. Kullu sya'niki shaghirun, semua kondisimu, semua keadaanmu itu kecil. Wa ilal fana'i yasiru, dan kepada kebinasaan itu akan kembali. Qadaitu 'alaiki yauma khalaqtuki alla tabdumi li ahadin, saya telah memutuskan kepadamu hari di mana aku menciptakanmu bahwa kamu itu tidak akan pernah kekal bagi seorang pun. Wala yadumu laki ahadun, dan tidak akan ada seorang pun yang akan kekal untukmu. Wa in bakhila bika sahib wa in bakhila biki sahibuki, meskipun ya orang yang memilikimu itu adalah orang yang pelit. Wa syahha alaiki, dan pelit terhadapmu, artinya pelit ya, selalu memegangmu, ya, enggak mau ngasih ke orang lain.
ya. Jadi di sana ya, di dalam suhuf lembaran, kalau kayak kita mungkin mushaf ya. Mushaf itu ya Al-Qur'an ya, yang kita sebut Al-Qur'an. Jadi sebetulnya itu dinamakan dengan mushaf ya. Yang menamakannya siapa? Yang menamakannya pertama kali itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar. Apa? Manggut-manggut baik. Mengerti. Yang mana yang ngerti? Yang mana yang ngerti? Ngerti apa? Tuh, ditanyain ngerti, lanjut. Manggut-manggut baik. Ya, bagus sih, bukan ngantuk bukan tapinya. Jadi setelah Sayyidina Rasulullah wafat ya, datanglah Sayyidina Abu Bakar ya, menggantikan ya Rasul sebagai pemimpin umat Islam ya. Lalu Sayyidina Umar yaitu mengajukan ya usul ya kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai pimpinan pada saat itu untuk ya mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Qur'an, dengan alasan banyak menghafal Al-Qur'an itu yang wafat ya, karena perang, karena usia dan seterusnya. Tapi pada saat awal-awal Sayyidina Abu Bakar nggak berani, nggak mau. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan, ini bid'ah. Karena Rasulullah pada zaman itu nggak nyuruh gitu. Ya, awalnya begitu. Lalu Sayyidina Umar datang lagi ya. Jadi nggak sekali ya. Jadi nggak sekali Sayyidina Umar itu ngingetin Sayyidina Abu Bakar gitu. Sampai Allah membuka mata hati Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya oke, kalau gitu kita setujui, kita kumpulkan itu tulisan-tulisan ya Al-Qur'an yang ada pada pelepah kurma, kulit hewan ya, kulit kambing, kulit domba ya. Nah, itu banyak tulisan-tulisan dikumpulkan jadi satu. Nah, pada saat itu kata Sayyidina Abu Bakar, kita namakan apa ini ya. Jadi pada zaman itu ya, kata Sayyidina Abu Bakar ya, kalau sebelum Nabi Muhammad ya punya kitab dinamakan dengan suhuf. Nah, ini suhuf, lembaran-lembaran ya. Zaman kita sekarang, kata Sayyidina Abu Bakar, kita namakan mushaf. Kalau nggak ada mushaf itu kacau juga. Iyalah. Iya kan, orang meninggal ini. Lah iyalah, siapa yang mau? Ya tapi pada dasarnya akhirnya prinsipnya adalah firman Allah yang menyatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kata Allah, saya menurunkan Al-Qur'an dan saya pun yang akan menjaga Al-Qur'an. Itu. Nah, meskipun tadi prosesnya ya, nah ini juga sebagai dasar bahwa tadi enggak sembarang bid'ah. Berarti Al-Qur'an bid'ah. Ya, sangat bid'ah lah. Sangat bid'ah. Mushaf itu bid'ah banget. Mushaf itu belum ada lah. Makanya jangan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ya udah ada. Mushaf namanya. Mushaf itu ya ini yang tadi kita baca, itu yang kita pegang. Hah? Iyalah. Tapi itu yang aslinya itu masih ada sekarang. Allahu a'lam bishawab. Kabarnya ketika zaman Sayyidina Utsman dibakar. Ya. Yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar tuh
ya, masih dijaga di zaman Sayyidina Umar, ya, di pertengahan masa Sayyidina Utsman, daripada nanti timbul pertikaian, timbul pertentangan karena ada kesalahan A, B, dan Z dan seterusnya. Kabarnya mushaf itu dibakar. Dan jangan kira mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kayak begini. Hah? Bisa satu gudang itu. Hah? Iya, terus Quran makanya. Hah? Ya bukan hanya tulisannya gede-gede, kan di lembaran terpisah. Hah? Kulit, pelepah, kurma, ya, macam-macam itu. Ya. Jadi itu istilahnya, ada istilah unifikasi dan ada istilah kodifikasi. Apa? Oh, baik. Ngapa sih Bapak, Bapak belum kopi? Iya. Kasihan banget. Ya, istilah apa? Unifikasi sama kodifikasi. Ada dikumpulkan, ya, dan dibukukan. Yang dikumpulkan itu pada zaman siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Namanya apa? Mushaf doang. Unifikasi namanya. Ya, mushaf. Nah, lalu pada saat Sayyidina Utsman, ya, akhirnya dibukukan itu. Ya, dijadikan satu buku dan dibuat kurang lebih, ada yang bilang 4, ada yang bilang 8. Ya, 8 kopi. Ya. 8 eksemplar. Ya, 8 mushaf, dan itu dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Gitu. Yes, di zaman Sayyidina Utsman pun sama. Di zaman Sayyidina Utsman itu belum sempurna seperti sekarang. Masih belum ada titik, masih. Titik itu baru ada kabarnya di zaman Sayyidina Ali. Ya, titik harokat itu baru ada sejak zaman Sayyidina Ali. Yes. Belum patah belum. Patah apa? Fathah. Itu fathah. Ya. Belum ada. Ya, jadi zaman Sayyidina Utsman itu masih belum ada titik, belum ada harokat. Ya, botak begini masih ada titik ini. Ini enggak ada. Ya begitu aja. Bismillah itu enggak pakai titik. Ya enggak, ya memang itu bahasa Arab ya begitu, tulisan awalnya begitu, tipikalnya gitu. Maksudnya orang Arab semua tahu gitu, baca begitu. Cuman ternyata ada yang salah baca. Nah, akhirnya berinisiatif lagi tuh. Kabarnya namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, yang memberikan titik. Ada yang bilang Abu Hayyan. Ya, beda-beda versi lah. Ya, yang jelas artinya di zaman Sayyidina Ali baru ada titik. Jadi mushaf itu bid'ah, benar-benar bid'ah itu. Gitu. Iya, belum lagi itu akhirnya sekarang tanda wakaf. Tanda wakaf itu sudah zaman tabi'in sudah. Ada lam alif, ada kola, ada sod lam, ada jim. Ini ada lagi bagaimana supaya mempermudah belajarnya bacanya yang dari awal. Ikro itu kan bagus dong. Ya apalagi udah kesini mah. Itu lebih bid'ah lagi. Lebih bid'ah lagi. Itu lagi sekarang aturannya berwarna-warni. Wah, apalagi berwarna-warni, ya. Ada yang idgham, ada yang ya, dan seterusnya. Iya makanya. Ya Allah, khair. Nah ya, jadi suhuf itu lembaran-lembaran, catatan-catatan tentang firman Allah, gitu. Ya. Nah, di sana dituliskan Allah menulis di sana Allah berfirman, ya. Wahai dunia, ya, kamu itu sangatlah hina. Ya, betapa hinanya kamu di pandangan orang-orang yang baik. Ya.
yang ya mereka itu menjadikanmu dan ya kamu menjadi perhiasan mereka gitu. Jadi meskipun kamu menjadi perhiasan mereka, ya meskipun kamu digunakan oleh mereka gitu, ya meskipun kamu bahkan dibuat oleh mereka, tetap kamu adalah hina. Ya, ini semua yang buat siapa? Kita kan? Peci ya, baju, Kalau duit. apa lebih orang-orang lebih Iyalah, beda banget ini. Iya. Beda banget, apalagi yang bikinnya orang Israel kan. Ada. Nggak bisa diperbaiki lagi. Itu. Khair. Ya, jadi dunia itu yang bikinnya siapa? Kita. Gitu. Kata Allah, kata Allah memasukkan ke dalam hati siapa? Mereka, orang-orang abror. Abror itu orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang dibebaskan ya dari noda dan dosa. Ya. Kata Allah, aku memasukkan ke dalam hati mereka buguduki apa? Kebencian terhadapmu. Ya, artinya kita benci terhadap dunia itu yang ngarahinnya siapa? Allah lah. Kalau masih ada dalam hati kita kecintaan terhadap dunia, ya berarti Allah belum ngasih tuh. Ya. Belum masuk abror berarti. Hah? Ya jangan jauh-jauh amat lah gitu. Hah? Hah? Iya, abror, mabrur dari kata yang dari fiil yang sama, akar kata yang sama. Iya. Haji mabrur, haji mabruroh, haji yang diterima, yang dibebaskan dari dosa. Bapak pinter sih Pak ya. Besok gantiin saya. Iya. Ya. Saya izin dah gantiin ntar. Wasududa anki, dan mereka itu berupaya untuk apa? Menghalangimu. Ya, mereka akan terhalang. Jadi orang yang oleh Allah diberikan ke apa? Kebencian terhadap dunia, ya itu selalu ditolak-tolak terus. Ketika mau ini ada aja penolakannya, ada aja caranya agar nggak sampai ke sana. Ya, orang itu nauzubillah min dzalik ya, ketika Allah jadikan dia orang yang kafir, orang yang tersesat, maka jalannya itu dipermudah untuk kesesatan. Jalan untuk kebaikan itu dipersulit oleh Allah. Ya. Begitupun sebaliknya, berarti orang yang oleh Allah dikasih hidayah, ingin dimasukkan ke dalam surganya, itu akan dipermudah jalannya untuk melakukan kebaikan. Akan dihalangi terus untuk melakukan keburukan. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu ketika mengatakan orang yang melakukan dosa itu punya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Ya. Mereka enggak maksa untuk berdosa kepada Allah, itu masih diampuni itu. Jadi perlakuan dosa yang apa? Dalam hatinya itu musirron, kepingin dosa itu masih dihalangi, masih aja. Nah, itu musir berarti. Ya. Paham loh? Ntar malam mau ke diskotik nih. Gitu. Tahu-tahu kata itu, udah kita ke ini aja. Diajak kemari, dia tahan ke sini, tetap maksa pengen ke sono juga. Nah, itu namanya musir. Ya, musirron ala. Ya, memaksa tuh. Kudu ke diskotik juga. Gitu. Itu bisin, itu dengan sin. Ya, kalau itu gitu. Iya, itu ngusir itu. Ya, ngusir. Ya, itu kalau bawa kuda tuh namanya.
Obat ngantuk, obat ngantuk. Kalau kita tujuan mau kebaikan, mau ngaji dulu ngajak seperti gimana? Iya, itu berarti kan kalau nggak begitu pun sebaliknya, berarti orang yang ditanam oleh Allah kebaikan di dalam hatinya, ya dia ingin ngaji, tahu-tahu diajak ke sono, diajak kemari, dia Di sini gitu. terus ngaji maksa, musiron itu. Nah itu lebih baik berarti. Kalau yang tadi pengen ngaji, gue mah gara-gara lu sih gue jadi dibawa kemari, berarti pengen ngajinya belum benar. Ya cuma kan di rumah mengaji ya kan. Iya niatnya mah. Ya itu tadi. Diajak kamu ditata ke sana ke sini dulu lah. Makanya naudzubillahi min dzalik kan saya bilang tadi. Jadi ini sebetulnya bukan pesimisme yang ditanamkan dalam diri, bukan. Tapi untuk evaluasi diri. Ya. Jadi orang ketika tahu, waduh, gue diciptain sama Allah buat masuk neraka ini. Gitu. Hah? Tega men gitu. Ya. Udahlah masuk neraka ada emang Allah yang masukin gitu. Bukan itu maksudnya. Karena kita nggak tahu takdir apa yang Allah buatkan untuk kita. Itu permasalahannya. Lalu info itu diberikan untuk apa? Untuk evaluasi diri. Agar kita merasa khawatir, agar kita merasa takut, jangan sampai kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi yang buruk tadi. Jadi ketika selama ini kita jalani, saya jalan kayaknya mudahan kemana? Ya Allah, astagfirullah. Ternyata mudahan ke keburukan selama ini ya. Astagfirullah. Ada orang mau berdosa banyak, akhirnya lebih brutal lagi ya. Kalau itu salah ya. Iyalah, salah lah. Gitu. Jadi Berapa dosanya pun apa? Ya ada kan ada seperti dosa membunuh. iyalah. Kita semuanya harus begitu. Tapi kan kita berusaha orang supaya Ya minta ampun. jangan putus asa gitu. Yes. Apa? Tapi tetap aja itu jalanin aja. Yes. Dia harus taubat lah. Sebesar apapun dosanya. Gitu. Itu jalan. Jadi artinya ketika orang itu mengevaluasi dirinya, maka ya Allah, kok saya selama ini ya engkau mudahkan untuk melakukan keburukan, emang jangan-jangan astagfirullah ya Allah, saya nggak boleh suuzon kepadamu. Ya, engkau pasti maha pemberi rahmat. Itu. Yang mau burukan, Ah? diskotik dulu ada yang ngaji kagak jadi. Gimana? Diskotik bisa nggak jadi ada yang ngajak ngaji. Ya iyalah, sangat mungkin. Niatnya Sangat. jelek tadinya. Lah iya kan tadi saya bilang ketika Allah palingkan dia, makanya dibilang tadi ya wasududa anki. Allah itu akan apa membuat penghalang ya untukmu agar kamu nggak ke sana bagaimanapun. Nah, perubahannya bagus. Gitu. Jadi artinya orang yang sudah ditanam oleh Allah kebencian terhadap dunia itu ya betul-betul dunia itu nggak ada artinya sama sekali. Gitu. Ya Allah yang tanam tuh. Ya. Makanya kalau ingat saya sering bilang, saya mengutip yang dikatakan Prof Mulyadi Kartanegara itu, dibilang orang yang masih cinta dunia berarti dia masih berada di dunia. Ibaratnya. Kenapa? Karena dunia itu punya apa? Di dunia ini masih ada gaya gravitasi. Ya. Jadi setinggi-tingginya orang meloncat tetap dia akan jatuh. Itu gambaran orang yang cinta dunia. Gitu. Tapi orang yang tidak cinta dunia, gambarannya seperti orang yang berada di bulan. Mau dijatuhin kayak apa, Ge? Nggak bisa. Gitu. Nah, ini maksudnya artinya dalam hati mereka sudah dicabut kecintaan terhadap dunia. Nabi Muhammad makanya nggak pernah tertarik sama sekali. Ketika kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kata mereka, Muhammad ayo masuk sini. Ya setahun, saya setahun, ya kamu setahun. Ntar saya fasilitasi dengan berbagai macam fasilitas. Kamu mau wanita yang model apa? Kamu mau harta yang kayak apa? Kendaraan yang Lamborghini, ya, Ferrari, McLaren, gitu. Ini semua ada. Kamu mau yang mana? Gitu. Ya.
Apa itu yang itu? Enggak, sama sekali enggak ada. Karena kenapa? Karena sudah di apa? Di bulan. Hah? Enggak ada gravitasi, enggak ada. Dengan kondisi sekarang itu kan dengan alasan toleransi, Hmm. misalnya orang-orang Kristen itu Hmm. hadir Hmm. cara-cara mulut, Hmm. tapi suatu saat dia juga kalau ada cara minta kita tuh supaya hadir, kan sekarang jadi seperti itu. Ya, gini artinya, gini. Ya, oke. Jadi gini, kalau kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, interaksi, komunikasi, itu sah-sah saja, gitu. Maaf, kita orang-orang yang masih memiliki keyakinan ketika memasuki masjid orang non-muslim itu harus pakai pakaian yang berbeda tuh, gitu. Jadi seandainya pun mereka mau masuk, silakan, tapi ada pakaian khusus. Yes, itu pasti. Ini pakaiannya beda itu. Coba lihat di Malaysia, ingat gak? Masjid Putrajaya tuh. Ya, dia pakai yang baju yang ada anunya tuh, yang ada kuncupnya tuh. Gitu. Dia pengen tahu, pengen lihat masjid, silakan, gak ada masalah gitu. Boleh. Gitu. Cuman dia punya pakaian khusus. Kenapa? Untuk membedakan antara yang muslim dan non-muslim. Gitu. Apalagi tadi dia mau menghadiri apa acara maulid misalnya, ya silakan saja gitu. Ya kita nggak berharap, tadi kan justru tujuannya itu maksudnya gitu. Berharap mereka kalau kita hadir, kita mengundang mereka atau mereka hadir di acara maulid, biar kita nanti hadir acara misa misalnya, hadir acara apa gitu di sana, kita nggak ngerti. Ya selama itu tidak memasukkan, mengikrarkan diri kita untuk keluar, saya kira ya kita agama yang luas. Misalnya contoh maaf ya, misalnya kan ada jadi kemudian diundang gereja, kemudian juga menceritakan tentang tentang Yesus lah. Kemudian mereka kan memberikan komentarnya gitu, mudah-mudahan masuk kita. Ya, dikasih hidayah gitu. Ya itulah makanya. Yes, jadi memang ya itu tadi, tetap kita harus menunjukkan bahwa kita ini muslim dimanapun kita berada, gitu. Yes, betul, masih relevan, tetap. Jadi biar bagaimanapun ada batasan-batasan. Makanya di akhirnya lakum dinukum waliyadin, itu artinya kita boleh berinteraksi dengan siapapun. Boleh toleransi, harus, bukan boleh, harus toleran. Karena apa? La ikroha fiddin. Gitu. Silakan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Anda berinteraksi, ya. Anda akan melakukan apa? Hubungan ya dalam kehidupan sehari-hari, jual, beli, pinjam, hutang, ya. Iya, nggak apa-apa. Gitu, silakan. Gitu. Ya iya, nggak ada yang nggak ada kaitannya dengan takdir lah. Iya ya, silakan gitu. Tapi nggak ada yang nggak keluar dari takdir, Pak. Nggak ada, Pak. Semua sudah takdir, nggak ada yang nggak keluar takdir. Hah? Iya, Pak. Dia mah. Jadi nggak ada yang nggak keluar dari takdir, Pak, nggak ada. Meskipun itu nauzubillahi min dzalik, penduduk neraka sekalipun, nggak ada yang nggak keluar dari takdir. Nggak ada yang nggak keluar dari takdir. Ya, itu kan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Yes, iyalah. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu di luar dari kehendak Allah? Hah? Siapa? Lah ya nggak ada lah. Nggak ada yang keluar dari kehendak Allah, nggak ada. Semua berada dalam kehendak Allah. Jadi kita posisinya nggak boleh membenci juga.
makanya diajarinnya yang Anda benci itu adalah kekafiran mereka, bukan orang kafirnya. Beda itu, gitu. Jadi bab toleransi itu sebetulnya dalam Islam itu betul, Rasulullah itu betul-betul menyadari, betul-betul toleran loh, jangan salah. Gitu. Rasulullah itu betul-betul berinteraksi dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, minjem gade itu sama mereka biasa aja. Apalagi dagang mah, gitu. Jangan ini nggak boleh kamu nggak boleh beli, kamu kan bukan orang Muslim, enggak beli, jual dan seterusnya. Tapi tetap batasannya tetap ada. Kaitannya dengan agama, nggak boleh lakum dinukum waliyadin. Yes, jangan sangkut pautkan dengan keyakinan tadi, gitu. Ya, artinya keyakinan. Ya, kalau sudah merusak keyakinan, apalagi tadi misalnya, wah Yesus ini bagus segala macam. Ya silakan keyakinan kalian itu benar mudah-mudahan menurut kalian, tapi tidak menurut saya. Gitu. Pejabat kan ngucapin selamat. Iyalah, emang kalau ngucapin selamat salah gitu. Hah? Ngucapin selamat salah emang? Selamat Natal kok. Kena nggak bolehnya di mana? Kita kalau Islam jadi Mengakui, iya, bahwa mendukung. Bagi selamat merayakan hari raya bagi yang merayakan. Iya ya, artinya sekarang ketika sekarang kita menolak mereka, itu keyakinan mereka, padahal tadi katanya keyakinanmu, keyakinanku. Terus kalau kita mengucapkan selamat terhadap keyakinan mereka, mau bilang apa? Nggak boleh? Hah? Katanya sih nggak boleh. Ya silakan kalau bilang nggak boleh. Terus kalau nggak boleh, berarti kan kita nggak toleran kepada mereka. Nggak ada dong berarti agama itu paksaan. Berarti memaksa Anda kalau begitu. Selamat menikmati neraka boleh. Lah iya kan? Berarti kan kita memaksa bahwa mereka itu salah, gitu. Memaksa bahwa mereka harus ikut kita, gitu. Padahal tadi keyakinanmu, keyakinanku silakan saja. Anda meyakini itu benar ya silakan menurut Anda, menurut saya enggak. Yes. Enggak. Hah? Saya emang enggak, mohon maaf. Ya selamat buat kamu, buat saya enggak selamat buat saya. Jadi kondisi nggak apa-apa ya kalau gitu. Kalau gitu dosa kan kamu nggak gitu. Jadi interaksinya banyak kayak gitu dia. Iya, artinya makanya ketika dibilang kamu dosanya di mana? Tadi, apakah mengucapkan itu sama dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah mengucapkan itu sama dengan menganulir syahadat kita? Hah? Itu kan perlu bahan pertimbangan dan perlu pembahasan. Kalau dia suka bilang alhamdulillah, Ya silakan perspektif dia. Gitu. Ya iyalah harus luas. Harus betul-betul luas bahwa memang jangan juga kita mengatakan bahwa oh kalau begitu itu liberal, kalau begitu itu ntar dulu, sabar dulu, kita kaji dulu bersama, gitu. Ini tadi babnya bab toleran, babnya bab kuliah ayyuhal kafirun, babnya lakum dinukum waliyadin. Silakan bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagimu selamat, bagiku enggak, gitu. Lah ya kan agama betul-betul mengakui la ikraha fiddin, kata agama kan gitu, nggak ada paksaan dalam agama. Silakan kamu mau menganut apa yang kamu yakini, gitu. akan menjalankan takdirnya masing-masing. Ya. Yes. Tapi tetap kewajiban saya adalah dakwah tadi. Yes, saya menyampaikan yang benar ini. Tapi kalau Anda tetap tidak mau terima, itu bukan urusan saya. Dosa. Nah, itu mah kita yang ngajak ya.
surga nggak semuanya ke bawah juga ya. Lah, tugasnya wa ma 'alaika illal balagh. Tugasnya cuma menyampaikan, nggak ada lagi. Jadi bab toleransi itu dalam Islam itu betul-betul luas. Agama yang betul-betul coba rahmatan lil alamin itu maknanya apa? Rahmatan itu apa? Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ya. Kasih sayang untuk seluruh alam. Lah kalau misalnya tadi intoleran ya sudah pasti bukan kasih sayang lah. Nggak merangkul semua berarti. Hah? Lu mah bukan golongan gua, sono. Nggak begitu. Rahmatan lil alamin teh, ayo semua dirangkul. Justru Kafir juga. lah iyalah. Justru itu akan menunjukkan kebesaran kita tadi. Kehebatan kita, justru dengan demikian itu mereka akan berpikir, oh iya bener agamanya hebat, bener bagus ajarannya genengan ya, udah gue pindah dah, kan begitu. Hah? Jadi mengajak itu bukan hanya sekedar ayo masuk, maksa, narik, enggak. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu tuh bukan perang semata-mata ingin sudah masuk, udah langsung Islam semua. Enggak, cek. Nanti lagi kalau yang mau kafir itu ya juga ya. Yes. Itu nanti ada istilah budak, nanti itu ada istilah apa tebusan. Orang kafir mempelajari Islam kan dilarang. Dan enggak ada kata larangan. Silakan aja. Iya, ada itu namanya mustasyrikin. Ya, tapi kebanyakan nggak dapat hidayah juga, tetap aja karena hidayah itu prerogatif Allah. Gitu. Ya. Oke, nah, jadi kita cerita intoleransi sama toleransi nih. Udah aja deh. Udah lah, jadi pada dasarnya agama kita itu luas lah. Kita kembali tadi bahwa ya orang yang baik adalah orang yang oleh Allah ditanamkan dalam dirinya kebencian terhadap dunia, bahkan penghalang dari dunia tuh. Selalu terhalang berbagai macam hal. Tetap kepengennya ke sono dihalangin terus, nggak bisa-bisa. Ya. Pengen lihat yang gambar-gambar begitu tuh. Hah? Wah, kayaknya lihat gambar-gambar begitu seru nih, gitu misalnya. Muncul. Yang muncul ustadz lagi. Ya sebaliknya sama kan, pengen nonton ustadz, munculnya itu lagi. Munculnya itu ngasah di situ. Ngaso terus sudah. Ya, sayang ini kagak diterusin katanya. Sama dia. Itu ya. Kenapa? Dikarenakan memang dunia itu oleh Allah diciptakan hina. Ya, ahwanu alayya minki kullu sya'nika shaghir. Semua yang terkait denganmu itu kecil, coba. Kita sekarang apa yang terkait dengan dunia itu kecil. Apa yang besar? Mobil mewah yang miliaran rupiah, rumah megah yang harganya ratusan miliar. Besar itu. Gede kata kita makan, wih hebat kata kita punya duit miliar. Menjerat manusia sendiri. Iya, iya kan? Waktunya susah pusing, nggak bisa tidur. Tuh kan? Lu kalau punya impala apa lu? Ya, kullu sya'niki shaghir, semua yang terkait denganmu itu kecil. Apa yang besar apa? Dunia apa yang besar? Nggak ada. Pejabat jadi presiden, jadi raja susah juga sama kan ya, susah juga raja. Susahan dia sama kita. Hah? Semua yang terkait dengan dunia itu shaghir, nggak ada yang besar, shaghir, kecil. Hanya yang jadi masalah tadi itu karena kita nggak sadar bahwa ternyata dunia itu kecil. Gini, miliaran sekalipun yang kita bilang itu besar, kalau masih ada ukurannya itu kecil. Kenapa? Karena ada ukurannya. Makanya Allah itu nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Kenapa? Karena besar banget. Saya makan nasi 1 miliar.
Kayak apa ya? Lah iya kan beli mobil ya 800 juta. Wih, mahal, keren banget. Masih ada nilainya. Hah? Makanya itu saya bilang, jadi ustadz, jadi guru nggak dibayar itu karena kenapa? Karena mahal, nggak ada nilainya. Paham nggak? Bukan karena ustadz murahan, bukanlah. Karena nggak ada nilainya, mahal jadinya, nggak mau dibayar. Hah? Mantap. Emang malaikat katanya. Nggak ada pak, nggak ada. Coba, saya pernah cerita belum? Ada cerita menarik. 5 menit lah, nggak apa-apa. Jadi ada orang Mesir ini, ada videonya tuh, ada rame video, sempat viral video. Jadi ada laki-laki miskin, terus dia berusaha besar jadi orang hebat. Nah, nikahlah dia dengan perempuan, gitu. Nah, perempuan karena dia orang jadi direktur, akhirnya perempuannya pun kaya juga karena duren ketemu duren kan, gitu. Nah, iya. Nah, ketika duren ketemu duren, ya karena ini mah memang orang miskin dasarnya, ya orang tuanya kan orang miskin kan, berarti orang miskin makan pakaiannya lain, makannya lain, gitu. Nah, ketika pernikahan, hadir acara pernikahan, mamahnya datang, mamanya yang anaknya yang laki-laki ini, gitu. Ketika mamahnya datang, pakaiannya jelek, ya, wah itu dicemooh oleh semua orang yang hadir, gitu, ya. Si anak ini kan ngelihatnya, ya Allah, mak gua kan gitu, Hah? Dia langsung ngambil mic tuh, gitu. Mic itu diambil sama dia, wahai kawan-kawan semua, kalian semua adalah orang kaya, orang yang punya uang. Dan ternyata uang yang kalian pegang, uang yang banyak demikian itu kecil. Kenapa? Karena ada harganya. Gitu. Ada nilainya. Tapi bagaimana dengan ibu saya yang ada di pojok sana? Yang kalian kucilkan, yang kalian jelekkan. Itu nggak ada harganya memang. Tapi justru itu yang paling mahal dalam kehidupan saya. Ngomel dia, belain emaknya. Ya, mobil mahal bisa saya beli, pekerjaan yang demikian mewah, demikian hebat, yang menghasilkan banyak uang, itu bisa saya cari. Tapi orang tua saya nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Kenapa? Karena dia sangat mahal. Mahalan dia ini yang paling mahal. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Yes. Nggak bisa. Kalian semua bisa saya beli, kalian semua bisa saya bayar dalam 1 bulan berapa. Saya menikah dengan istri saya nih yang baru akad ini, kata dia, dengan mas kawin yang sekian ratus juta, sekian miliar, itu saya bayar, ada harganya, nggak apa-apa, punya duit saya. Tapi untuk ibu saya itu nggak ada harganya, nggak ternilai. Nggak bisa. Keuangan yang tadi sekian banyak tuh nggak bisa beli ibu saya, nggak bisa. Gitu. Dia pulang ke rumah emaknya. Lah iyalah, nggak ada harganya. Gitu. Jadi teh kullu sya'niki shagir, semua yang terkait denganmu itu kecil. Semua dunia itu ya karena kita nggak paham, kita nggak tahu, seolah-olah dunia itu waduh besar banget lah, enggak, bagus banget ya, gitu. Yes, seolah-olah indah padahal menyulitkan. Wa ilal fana yasir. Kenapa kecil? Karena dia akan kembali kepada kefanaan.
Mana ada dunia yang abadi? Ada dunia abadi. Istri, anak, harta, tahta, nggak ada. Ilal fana yasir. Ya, semua coba kita pikirkan, ada nggak yang semua itu akan membawa kepada keabadian? Nggak ada. Ya, makanya kata Allah, qadaitu alaiki yauma khalaqtuki alla tadumi li ahadin. Kamu nggak akan pernah kekal untuk seorang pun. Nggak ada dunia yang kekal kepada kita, nggak ada apa yang kekal sama kita. Jam ganti berapa kali udah, kacamata ganti berapa kali udah. Hah? Peci berapa kali ganti? Oh ini peci ini dari saya umur 3 tahun ini loh, kagak ada Pak, orang bagian ukurannya makin gede, pala golden, nggak bisa, nggak ada. Istri saya dari dulu emang karena takut itu mah. Nah, iya. Iya. Dulu cakep gini-gini gitu. Iya kan, masalahnya sayang sama bini gitu, jadi nggak dibawa kemana-mana jadinya. Iya itu benar, cocok itu. Iya, kalau nggak jodoh kan nggak kemana, kalau jodoh mah nggak kemana, benar itu. Jadi karena sayang sama bini gitu, kan? Iya karena sayang sama bini. Ya kita ke mall, jangan, saya mau sayang sama kamu. Ntar kalau ke mall nanti kamu kepanasan. Iya. Banyak yang ngelirik. Iya banyak yang ngelirik gitu. Udah di rumah beda. Gitu. Meskipun kita itu menjaga dunia dengan sekuat-kuatnya kita jaga, meskipun kita pelit tuh, tetap habis dia. Coba lihat, sepelit-pelitnya orang itu celengan tuh di, lah iya dibongkar lagi, meskipun pelit itu kita tetap aja. Bolong gede banget. Orang terkumpul juga makan juga. Yes, nggak ada. Coba cek evaluasi diri kita masing-masing. Ya nggak ada. Dunia itu hanya begitu. Nah makanya tadi, lah iyalah, makanya itulah, karena kalau semakin banyak kita dapat, semakin banyak pertanggungjawaban yang akan kita terima, gitu. Ya, hah? Makin berat lah, emang itu udah resiko Pak, gitu. Ya. Semakin sedikit maka semakin sedikit pula resikonya, kan gitu. Ya kalau bini satu resikonya kecil. Mungkin nggak punya dunia, punya harta, ada hisab. Nggak ada lah. Lah iya. Makanya lurus aja udah langsung masuk surga kan, nggak pakai tanya-tanya lagi. Nggak ada. Kita bisa menyelamatkan dunia, Ustaz. Banyak bisa selamat, bisa lolos. Kalau jadi dukun. Itu makanya nanti Haji Adam itu mau masuk surga, atret dia dipanggil lagi gitu. Ngapa? Sini, coba sini. Kenapa kamu? Itu banyak janda-janda itu kagak disantunin itu gitu. Aduh, kurang cantik. Ya, jawabannya ini takut sama istri tuh, takut istri kan? Takut sama Allah. Gitu Haji Tatang, atret masuk surganya gitu. Artinya masalah. Baru ngomong. Lah iya Haji Tatang itu atret masuk surga. Kenapa? Takut istri itu, takut sama Allah jangan sama istri katanya. Aduh. Nah ya, jadi dunia itu kecil semua, nggak ada. Meskipun kita pelit, kita pasti dia akan apa? Akan binasa tuh. Nggak ada yang nggak binasa, semua binasa. Gitu. Ya kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya pasti binasa kecuali Allah. Gitu. Ya, nah itu makanya ya kita berharap ya kita menjadi abror-abror itu. Ya. Kita menjadi orang-orang yang Allah bebaskan itu. Kalaupun Allah kasih dunia, jangan sampai dunia itu tertanam dalam hati kita. Ya, justru dunia itu kita jadikan sebagai fasilitas ya
Untuk apa? Untuk ya menuju Allah. Ya. Oke, cukup. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna min ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.